Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita hari ini kembali. Tema kita kali ini adalah tentang sumpah deh, yang kamu lakukan ini akan merubah semuanya. Apakah yang kamu lakukan? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Sagi, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagi, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Sagi semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya buat Sagittarius. Sagi, yang kamu lakukan ini akan merubah semuanya. Dan ini ada di banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu, oke? Kita akan coba lihat apakah yang terbaca di sini. Banyak orang yang datang pas ada butuhnya aja ya, tapi nggak apa-apa, artinya kamu masih dibutuhkan sama orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, kan? Jadi jadi ini menggambarkan kamu itu selalu melakukan hal-hal yang positif dan kamu selalu bermanfaat untuk orang banyak mungkin ya. Kebanyakan dari Sagittarius itu kan suka membantu orang. Bahkan kamu juga tidak sadar, diri kamu juga perlu dibantu begitu. Nah, tapi itulah kebaikan yang kamu dapatkan. Nah, dan akhirnya kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan itu akan berdampak positif ke dalam kehidupan kamu ke depannya ya. Walaupun saat ini kamu tidak merasakan, tapi suatu saat kamu akan merasakan dari kebaikan-kebaikan kamu itu. Ya kamu jangan merasa kayak oh ini begini, oh ini begitu, enggak. Bahkan mungkin itu sudah diatur lah ya oleh jalannya atau seperti apa begitu ya. Kita akan coba lihat yang lainnya seperti apa yang kamu lakukan sehingga semuanya akan berubah dalam hidup kamu. Oke, sini ada kamu nggak harus kuat selama 24 jam. Kasih waktu buat kamu ngobrol sama diri sendiri, ngobrol sama Tuhan, ceritain semuanya. Jadi yang kamu lakukan itu adalah saat kamu merasa sudah tidak kuat, saat kamu merasa kamu capek ya, kamu butuh istirahat, kamu juga butuh ngobrol pada diri sendiri ya. Apa yang aku lakukan ini? Apa yang aku butuhkan ini? Ya mungkin dengan begitu kamu tahu gitu loh. Apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu lakukan ya. Apa yang harus benar-benar kamu ya rasakan saat ini ya. Nah itu. Jadi yang kamu lakukan itu adalah hal-hal yang benar-benar akan membuat diri kamu bisa merubah keadaan. Walaupun kamu berada dalam keadaan terpuruk sekalipun, ya kalau kamu lakukan kayak merenung, bermeditasi, ya itu kan perlu nih gitu ya. Kalau udah itu, ya kamu akan tahu gitu loh. Kamu akan merasa diri kamu akan tenang, akan damai, ya oke. Nah, ini juga ada kalau haus, tugas kita cuma minum. Masalah hausnya hilang atau enggak, kan itu urusan tubuh kita. Kalau ingin sesuatu tugas kita, ya usaha dan berdoa. Masalah hasil percayakan pada Tuhan, ya. Jadi, kita itu tugasnya adalah ya mungkin berdoa, berusaha. Contoh misalnya, banyak nih ya sekarang ini lagi booming ya dalam konten kreator di Facebook gitu. Banyak ibu-ibu, emak-emak gitu ya yang lagi jadi konten kreator. Nah sekarang tugasnya ibu-ibu ini gitu ya, tugas kita adalah bagaimana cara membuat konten supaya menarik gitu ya. Nah jadi kita buat konten, kita upload di Facebook ataupun di YouTube ataupun di TikTok atau di mana gitu ya. Nah untuk hasilnya serahkan sama Tuhan ya. Nah itu yang terpenting. Karena kita sudah berusaha nih. Kita sudah berusaha, kita sudah melakukan segala sesuatunya, ya tinggal hasilnya nggak mungkin kan kita paksain orang, "Kamu nonton ini ya, kamu nonton itu ya," enggak. Sekarang tugasnya Tuhan ya serahkan kepada Tuhan. Tuhan nantinya akan mengarahkan ya kepada siapapun yang mungkin akan melihat, konten kita itu. Jadi itu ya yang penting. Oke? Nah lanjut ya. Aku hebat, aku luar biasa, aku nggak lemah dan Tuhan yang selalu bantu aku. Jadi kamu tahu diri kamu itu punya kekuatan seperti apa, kamu juga luar biasa. Jadi pikirkan itu, jangan kalau udah ada masalah kamu terpaku kepada masalah, kamu merasa hidup kamu itu udah berakhir dengan masalah itu ya. Terkadang kamu juga mikir, "Kapan ya aku bahagia?" Begitu ya. "Kapan hidup aku berubah?" Gitu. Nah, sementara kamu tidak ada ngapa-ngapain ya, dan kamu
Nah, mulai sekarang mulailah kamu katakan pada diri kamu, "Kamu hebat, aku luar biasa, aku nggak lemah," gitu loh. Ya, Tuhan pasti akan berikan jalan kepada aku. Ya, seperti itu. Oke. Di sini, ya Tuhan, silakan apapun terjadi padaku hari ini, besok dan lusa, aku yakin bahwa Engkau Maha Baik, Maha Kaya, dan Maha Tahu. Jadi ini tentang menerima ya, tentang menerima suatu keadaan. Jadi apapun yang Tuhan berikan kepada kita, ya kita harus menerima, harus bersyukur gitu loh. Terkadang kita nggak tahu, mungkin dengan masalah masalah kamu saat ini, mungkin kamu nanti akan berterima kasih gitu loh. Terima kasih masalah kamu sudah datang kepada aku, sehingga membuat aku menjadi kuat, sehingga membuat aku jadi begini gitu, sehingga aku membuat aku menemukan seseorang yang baru gitu ya. Nah, bahkan kamu juga nantinya kalau dalam hal percintaan nih, kamu ketemu di orang yang salah gitu loh. Kamu disakiti, kamu dikhianati. Nah, ya mungkin pasti sedih ya. Tapi suatu saat nanti kamu akan berterima kasih kepada seseorang yang sudah menyakiti kamu. Kenapa? Karena pada akhirnya saat seseorang itu, sudah tidak menjadi yang terbaik buat kamu, ternyata ada yang lebih baik dari dia gitu, dan akhirnya kamu akan ketemu dengan seseorang. Karena jika tidak kamu bertemu dengan dia ya, maka mungkin kamu merasa hidup kamu itu ya berakhir di situ gitu. Oke? Ini dia yang terbaca. Apalagi? Bangun pagi kerjaan numpuk lebih baik daripada bangun pagi nggak tahu mau ngapain. Nah, jadi kamu pilih yang mana? Kalau kita pilih yang di atas ya, bangun pagi kerjaan numpuk, tugas numpuk. Nah, ini kita tahu ya, kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Nah, tapi kalau kita bangun pagi nggak tahu mau ngapain ya, hidup kita mau dibawa kemana gitu loh. Arti kata kita tidak punya tujuan. Nah, jadi kalau kamu udah bangun pagi langsung kerja, nyelesain apa, kerjaan rumah ya. Nah, itu kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ya, begitu. Oke? Kita akan coba lihat dari kata Tarot, apakah yang terbaca di sini? Apakah yang terbaca di sini buat Sagittarius? Yang akan kamu lakukan untuk merubah semuanya. Dan jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan terbaca di sini ya. Dan itu juga bisa besar. Dan kita akan coba lihat zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu itu seperti apa zodiaknya ya. Zodiak apa-apa saja. Ini ada Aries, Leo, Sagi. Ada Cancer. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Leo di sini. Ya, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Dari kartu Bottom of the Deck kita melihat ya, ini ada kartu The Hangman. Kamu benar-benar ingin merubah keadaan kamu. Kamu ingin merubah kehidupan kamu. Kamu ingin bertransformasi. Jadi yang kamu lakukan itu dan akhirnya ya tahu gitu loh. Karena apa? Karena kamu sudah melihat jika aku melakukan ini, aku pasti punya masa depan yang cerah. Dan ini mungkin akan terjadi, ya. Jadi beberapa dari kamu akhirnya akan menemukan sebuah jalan ya, akan menemukan sebuah kebahagiaan, akan menemukan sebuah kesuksesan nantinya ya. Semoga aja ya, aminkan saja. Kenapa? Karena aku juga melihat di sini ada The Chariot. Ya mungkin ini tentang sebuah cinta, bisa saja cinta yang mungkin awalnya itu ya kamu itu mungkin selalu merasa ketemu dengan orang-orang yang salah, tapi di sini ya kamu akan benar-benar diperjuangkan. Orang ini dia akan tahu baik buruknya kamu, kekurangannya kamu, dia akan tahu. Jadi dengan mencintai kamu karena kekurangan itu akan benar-benar menjadi suatu hubungan yang lebih harmonis nantinya. Ya, kalau udah saling pengertian, saling memahami satu sama lain itu membuat hubungan kita itu akan benar-benar langgeng gitu loh. Jadi ini dia, akan hadir seseorang itu yang akan memperjuangkan kamu. Tapi yang akan melakukan itu ya seperti apa yang sudah kita bicarakan tadi di energi kamu ya. Dan aku juga melihat ya, jika kamu benar-benar udah menjadi seseorang yang berpositif thinking, maka di sini ada keadaan ya, mungkin bantuan datang dari semesta. Itu mungkin bukan hanya dari manusia saja, tapi mungkin bisa saja dari burung, dari hewan, di mana kamu mungkin berada di dasar laut yang tidak ada siapa-siapa. Kalau Tuhan sudah berkehendak untuk membantu kamu keluar dari keterjebakan kamu di dasar laut gitu ya. Nah, maka binatang pun akan bisa membawa kamu
menuju ketepian gitu loh. Jadi tidak mungkin kalau kita benar-benar meminta kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Nah, inilah yang terjadi mungkin ya kepada kamu. Oke. Di sini juga ada Eight of Pentacles. Yang kamu lakukan selanjutnya adalah mungkin berusaha tekun ya dalam mencapai suatu finansial ya, dalam mencapai suatu keadaan finansialnya kamu yang membaik begitu ya, atau karir kamu di mana dengan ketekunan kamu akhirnya dilihat memiliki kualitas, memiliki potensi, dan pada akhirnya ya kamu bisa saja akan dipromosikan, akan naik jabatan, akan diberikan apresiasi dan banyak lagi. Jadi tidak ada, ya pasti ada hasil ya, tidak ada hal yang tidak mungkin jika kita lakukan semua itu dengan tulus dan bersyukur. Oke, inilah ketekunan itu mungkin akan kamu uh, lakukan di sini demi memperbaiki semua keadaan itu. Karena jika tidak tekun, tidak berusaha, ya kita tidak akan mendapatkan perubahan apapun. Apalagi di sini ada the wheel of fortune. The wheel ini adalah perubahan kamu. Roda itu akan berputar. Saatnya mungkin saat kamu berusaha ya, disitulah nantinya kamu akan merasakan hidup kamu akan lebih di atas dari siapapun gitu. Tapi kamu tetap jangan ada kesombongan, keangkuhan ya, tetap rendah hati, tetap lakukan hal yang terbaik ya, walaupun nantinya kamu sudah sukses, sudah bahagia ya. Jangan pernah lupa bahwasanya kamu pernah berada di titik terendah gitu. Ya, oke. Dan ini ada strength, suatu kesabaran. Suatu kesabaran ya atau suatu kekuatan yang benar-benar kamu miliki dan ini bisa ditaklukkan oleh kamu sendiri. Kehidupan kamu sendiri akan bisa kamu taklukkan dengan apa? Dengan diri kamu sendiri juga ya. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang akan menyelesaikan semua kehidupan ini gitu ya. Semua masalah yang kita hadapi. Oke? Kita akan coba lihat lagi di sini dari kartu berikutnya. Buat Sagittarius. Apakah yang terbaca di sini buat Sagittarius untuk kehidupan kamu selanjutnya? Oke. Ada unity, kamu akan benar-benar paham ya bahwasanya cinta yang kamu berikan, kamu tunjukkan kepada orang-orang ya, itu akan bisa membuat orang-orang merasa nyaman di sekitar kamu ya, dan kamu juga akan bisa menjadi seorang yang benar-benar akan dihargai, akan benar-benar dicintai, disayang ya. Karena kamu itu adalah orang yang menginspirasi banyak orang. Kamu juga adalah orang yang baik gitu ya, orang yang berempati. Jadi otomatis banyak orang yang suka gitu. Di sini juga ada detachment di mana kamu benar-benar akan bisa membuat apa nih, kalau ini kamu butuhkan, kamu akan benar-benar melakukannya. Kalau tidak, ya mungkin kamu akan lebih menepikannya gitu ya. Jadi akhirnya bisa kamu pahami di dunia ini ya yang kamu butuhkan itu seperti apa. Yang kamu lakukan itu gunanya untuk apa begitu. Jadi intinya jika kamu melakukan itu kamu sudah tahu apa hasilnya, bagaimana hasilnya ya begitu. Ini ada spontaneity. You move beyond the constraint of the mind and freely and lovely embrace new situation. Jadi di sini mungkin nantinya kamu akan benar-benar merasa akan mengalami suatu hal yang begitu spontanitasnya itu terlihat ya. Tiba-tiba aja kamu akan merasa ada orang yang suka, ada orang yang baik gitu ya. Ada orang-orang yang mungkin berempati. Mungkin selama ini kamu hanya ketemu dengan orang-orang yang manipulatif, orang yang toksik ya, tapi saat ini kamu akan merasa orang-orang itu berada di sekitar kamu ya. Dan itu juga akan membuat kamu merasa kayak, "Oh, semua ini memang udah ditakdirkan untuk aku," gitu. Apalagi aku sudah melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal yang positif. Ya hukum untuk bertuai pasti akan kamu dapatkan di sini. Ini ada juga purpose, ada tujuan ya. Tujuan hidup kamu akan memiliki sebuah tujuan hidup yang membuat hidup kamu itu terarah mau kemana begitu ya. Ini juga ada trust. Ada keyakinan dalam diri kamu bahwasanya kamu yakin kamu akan menemukan kebahagiaan, kamu yakin akan menemukan sebuah perubahan dalam hidup kamu ya, karena yang kamu lakukan itu ya kamu tahu gitu loh akan ada hasilnya ya, seperti itu. Juga ada integrity,
di mana kamu itu juga punya integritas yang cukup luar biasa, itu juga akan membantu pertumbuhan dalam diri kamu, dan apa yang kamu manifestkan itu mungkin akan selalu terwujud. Karena kamu juga punya kualitas, punya kekuatan, dan kamu selalu every action gitu loh, with your every action gitu. Kamu selalu action kan apapun yang ada, yang menjadi ide bagi kamu selalu take action gitu loh. Sehingga akhirnya perubahan itu akan benar-benar, terlihat pada kehidupan kamu. Oke, buat Sagittarius. Nah, mungkin ini bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi, Sagi, dadah.